بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Di syubhat yang kelima dan keenam ini itu membahas tentang sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, di mana disangka oleh ahlul bid'ah terhadap ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka memalingkan zahir nusus kepada, atau mereka memalingkan nusus dari zahirnya, dengan memanakan ma'iyah itu bermakna Allah Subhanahu wa taala bersamanya, melingkupnya dengan ilmu, qudrah dan apa yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dari makna-makna. Dan itulah yang menjadi zahir yang hakiki dari ayat ini. Karena lafaz ma'iyah itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Zatnya di mana? Di atas. Di atas. Maka tidak mungkin kita katakan Allah bersamanya itu Allah bercampur dengan makhluknya, bersama makhluknya di bumi. Karena ma'iyah disandarkan kepada zat Allah, dan zat Allah itu tinggi di atas arsy. Terpisah dengan makhluknya. Nah, siapa yang baca? Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil fatawa umumiyah بمجموع الفتاوى لابن القاسم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معكم أينما كنتم الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في البر لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنصر والتأثير. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في مواضع Persiapan tidak? Persiapan? في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع في الموضع
الآخر الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصية. نعم. فعلى تقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. أحسن. Bernafas dulu. Kata beliau, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الحموية في مجموع الفتاوى ابن القاسم. Kata beliau, ثم هذه المعية, kemudian ma'iyah ini itu takhtalifu ahkamuha bihasabil mawarid. Berbeda hukum-hukumnya sesuai dengan apa yang datang dari siyak, lafaz, susunan dari kata tersebut, kalimat tersebut. Falamma qala, takala Allah katakan Quran, ya'lamu ma yalju fil ardh wa ma yakhruju minha. Ya. Di dalam ayat, huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إلى قوله وهو معكم أينما كنتم. Kata beliau, ayat ini dalla ظاهر النصوص ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم. Jadi ini zahirnya. Tatkala Allah sebutkan ayat ini secara tuntas menunjukkan bahwasanya zahirul khitab, zahir dari ayat ini itu bahwasanya hukum ma'iyah di sini dan kandungan dari ma'iyah ini adalah Allah melihat, mempersaksikan kita dan mengetahui dan mengawasi kita. Itu maknanya. Itu maknanya. Karena ada ilmu ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya. Kemudian apa yang masuk ke, apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Allah tahu semuanya. Detail-detailnya. Kemudian Allah katakan wa huwa ma'akum. Malaikatnya Allah itu bersama kalian. Allah tahu, Allah lihat, Allah mengawasi kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Terlebih ditutup ayat wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu. Allah lihat apa yang kalian lakukan. Kata beliau, wa hadha ma'na qouli salaf innahu ma'ahum bi'ilmihi. Inilah ungkapan dari para salaf. Kalau ada disebutkan innahu ma'ahum bi'ilmihi, yaitu Allah bersama mereka dengan ilmunya. Ini. Jadi tetap ma'iyah ada, hakiki. Ma'iyah Allah SWT jelas. Tetapi apa? Dari makna ma'iyahnya, Allah memperhatikan, melihat, mengetahui, mendengar dan mengawasi. Wa hadha zahirul khitab wa haqiqatuhu. Dan inilah zahir khitab. Inilah zahir ayat. Zahir ayatnya. Karena dilihat dari siyak-siaknya, susunannya, dan diambil dari satu kata per kata. Kata beliau, wa kadzalika fi qoulihi, demikian pula pada ucapan Allah, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ila qoulihi illa huwa ma'ahum aina makan. Ini surah Al-Mujadalah. Alam tara anna Allah ya'lamu fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Kata beliau, walamma qala Nabi SAW, demikian pula tatkala Nabi SAW katakan di sahibihi fil ghar, la tahzan innallaha ma'ana.
Kata beliau, karena ada aidan, ini juga haqqan ala zahiri, ini benar di atas zahirnya. Allah bersama makhluknya. Apa tadi zahirnya? Allah bersama makhluknya, Allah mengilmui, persaksikan, mengawasi, mengetahui, melihat, mendengar. Dari makna ma'iyah amma. Kata beliau, ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا ما هي ابتلاء والنصر. Ditambah lagi dan menunjukkan juga dari makna yang terkhusus dari ayat ini, itu ditambah dengan makna yang lain, yaitu apa? An-nasr wa ta'id. Yang dikenal dengan ma'iyah apa? Khusus. Ma'iyah khusus. Jadi dari penjelasan ini menunjukkan bahwasanya ma'iyah Allah SWT itu hakikat Allah bersama makhluknya. Tapi dari makna kebersamaan Allah, bukan Allah bersama makhluknya di bumi zatnya, tetapi kebersamaan Allah bersama makhluknya adalah Allah memperhatikan, melihat, menjaga dari semua makna ma'iyah itu, makna am dan makna khos. Makna am dan makna khos. Jadi makna am mencakup semua jenis. Mau dia bersama orang kafir, mau dia bersama orang mukmin, masuk semua. Yaitu dengan mana apa? Allah mengilmui, Allah mengetahui, melihat, mendengar. Tapi ketika ma'iyahnya menjadi khas, kebersamaan Allah dengan orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, maka ditambah dengan makna umum itu, dengan makna khusus, yaitu Allah menolong, menjaga, melindungi. Dan seterusnya dari makna-makna yang khusus untuk kaum mukminin. Makanya tak kala di dalam hadis, ana ma'ahu idza dzakarani. Saya bersamanya kalau dia mengingatku. Saya akan bersamanya kalau dia mengingatku. Yaitu Allah SWT akan menolong, melindungi, menguatkan dia jika seorang hamba mengingat Allah SWT. Tapi kalau tidak, maka tetap pada ma'iyahnya. Itu ma'iyah apa? Ma'iyah umum. Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan dan mengawasi dan seterusnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala falabdul ma'iyati qad istu'mila fi al-kitab was sunnah fi mawadi'." Dan lafaz ma'iyah kadang atau sungguh digunakan pada kitab dan sunnah di beberapa tempat. Yaqtadi fi kulli mawdi'in umuran la yaqtadihi fil mawdi'i al-akhar. Maka menunjukkan pada setiap tempat itu perkara-perkara yang ditunjukkan di tempat yang lain dari makna ma'iyah. Fa imma an takhtalifa dalalatuha bihasabil mawadi'. Kadang dengan apa? Berbeda pendalilannya dengan sesuai tempat. Sesuai apa? Tempat. Kalau dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kandungannya ini? Allah bersama makhluknya. Dengan apa? Dengan ilmunya. Dengan penglihatannya. Beda ketika disebutkan di dalam ayat, la tahzan inna Allah ma'ana. Itu beda. Karena di situ ada tambahan apa? Tambahan makna khusus, yaitu apa? Penjagaan dan penguatan. Dijaga, dikuat, dilindungi, dikuatkan, dilindungi. Sama juga dalam hadis. Dalam hadis sungguhnya kata dalam hadis, innallaha ma'ahu haitsu kana. Allah bersamanya itu hamba dimanapun dia berada. Ini ma'iyah dalam apa? Dalam konteks Allah bersamanya umum, melindungi, mana umum. Tapi ketika dikatakan ana ma'ahu idza dzakarani, maka ini berbeda dengan yang tadi karena ini ditambah dengan makna yang khusus. Ditambah dengan makna yang khusus, yaitu Allah SWT melindungi, menjaga dan seterusnya dari mana. Perhatikan. Au tadullu ala qadrin mushtarak baina jami'il mawaridiha. Atau menunjukkan kadar musytarik seperti yang juga contohkan tadi. Ya kan? Seperti yang kita contohkan tadi. Kadar musytaraknya di mana? Dari mana? Umum.
Dari mana umum? Mereka dari sisi lafaz ma'iyah ini ada kalimat musytarak. Iya, berserikat di situ. Berserikat. Masuk ini, masuk itu. Bisa. Wa in imtaza kullu mawdi'in bi khasiyatihi. Tapi walaupun berbeda. Iya, pada setiap tempat dengan kekhususannya. Ketika dikatakan apa? Lafaz ma'iyah dikatakan inna la tahzan innallaha ma'ana. Iya. Atau dari sisi lain. Dari sisi lain. Dari apa yang kita sebutkan tadi. Takala Allah firman, wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Itu makna karena disandarkan kepada siapa? Kepada makhluk. Itu berbeda dengan ma'iyah yang disandarkan kepada Allah SWT. Itu sudah berbeda. Jadi masing-masing mereka dalam lafaz ma'iyah itu berbeda makna sesuai dengan apa yang datang. Disandarkan kepada Allah itu beda ketika disandarkan ma'iyahnya kepada makhluk. Atau sama-sama disandarkan kepada Allah, tapi dari sisi makna ada yang makna umum dan ada yang makna umum dan khusus. Jadi tidak bisa kita katakan ma'iyah langsung kita mutlakkan ma'iyah seperti itu yang disebutkan oleh ahlul bid'ah. Kata beliau, fa'ala takdirain, maka di atas dua pentakdiran ini dari makna apa? Umum dan khusus. Atau makna yang berbeda ketika disandarkan kepada makhluk dan disandarkan kepada Allah. Kata beliau, laisa maqtaduha an takuna dzatu rabbi. Tidak ada sama sekali kandungan ketika Allah menyandarkan ma'iyah kepadanya dari makna umum dan khusus. Kata beliau itu mengandung bahwasanya zat Rabb, zatnya Allah SWT itu bercampur dengan makhluknya. Tidak ada. Sampai dikatakan apa? Yuqalu qad surifat an dhahiriha. Sampai dikatakan tafsir seperti ini, ma'iyah yang mengandung makna ilmu secara umum dan al-hifdz secara khusus itu dikatakan surf an dhahiriha. Tidak ada. Karena makna yang kalian bawa kepada sunnah itu makna yang bukan zahirnya itu. Sehingga kalau dikatakan kalau bukan makna seperti ini berarti sudah memalingkan. Tidak bisa juga seperti itu. Itu bukan zahirnya. Jadi kalau beda dengan yang kalian sangka itu bukan pemalingan dari zahirnya. Justru yang dibawa oleh sunnah itulah zahirnya karena dilihat dari konteks ayat. Dilihat dari konteks itu baru setengah dari konteks ayat, belum diambil dari awal. Akan ditambah lagi oleh musannif rahimahullah. Nah, أحسن الله إليكم ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين الذكر عموم علمها في أول الآية وآخرها فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. وأما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العبادة فقال هو الذي يعمل العباد فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى
مقتضى المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض وإلا لكان آخر الآية آخر الآية مناكرا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. Kata beliau, dan menunjukkan, dan ayat ini, maksudnya penjelasan ini, itu menunjukkan bahwasanya bukanlah kandungan dari ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya itu bercampur dengan makhluknya. Ini ditambah oleh Ibnu Taimiyah dari penjelasan siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi selesai Pak Ibnu Taimiyah ya. Sekarang masuk di ucapan siapa? Ibnu Taimiyah. Dan menunjukkan juga bahwasanya zat Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kata beliau, anna Allah, ditambah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat Mujadilah antara penyebutan keumuman ilmunya di awal ayat dan di akhirnya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, ilmu kan? Ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kan. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Jadi buka dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Di antara dengan apa? Ma'iyya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maka kalau seperti ini penyebutannya dalam satu ayat, fayakunu dhahirul ayat, maka berarti dhahir ayat dari semua konteksnya ini anna muqtada hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi'ibadihi. Jadi kandungan dari ma'iyya, kenapa Allah menyebutkan Allah bersama makhluknya? Yaitu Allah mengilmui mereka. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Wa annahu la yakfa alaihi syai'un min amalihim, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari amalannya, yaitu amalan makhluk. La annahu subhanahu mukhtalitun bihim, bukan Allah bercampur dengannya. Zatnya ke bumi bercampur dengan makhluknya, menyatu dengan makhluknya. Wala annahu ma'ahum fil ardh, tidak pula Allah itu berada di bumi. Dikatakan Allah bersama kalian. Allah di bumi bersama kalian, duduk bersama kalian, bercampur, menyatu. Tidak. Karena penyebutan di awal dan di akhir itu penyebutan ilmu, menunjukkan ma'iyah situ Allah mengetahui amalan kalian. Iya. Ini pertama. Demikian pula di ayat hadits ini lebih kuat lagi. Ya, dibanding yang tadi. Kata beliau, amma fi ayatil hadits, di surah hadits, faqad dzakaraha Allah Ta'ala masbuqatan bi dzikri istiwa'ihi 'al-'arsy. Penyebutan pertama istiwa. Allah zatnya beristiwa di atas arsy. Wa umumi ilmihi, dan keumuman ilmunya. Wa matlubatan bi bayani, dalam keadaan dibaca dengan penjelasan. Iya. Annahu basirun bima ya'malul ibad. Bahwasanya Allah melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Allah melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kata beliau, faqala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. Istawa. Zat Allah beristiwa di atas arsy, tinggi. Lihat. Kemudian bersama ketinggian Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Dari biji-bijian. Apa yang masuk ke bumi? Apa yang tumbuh dari bumi? Dari tumbuh-tumbuhan. Allah tahu. Kemudian Allah tahu juga apa yang turun dari langit, dari hujan, malaikat. Kemudian Allah tahu apa yang naik ke langit dari amalan.
Iya, dari malaikat-malaikat. Allah tahu semuanya. Kemudian kata dia, wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Iya. Berarti menunjukkan, yaitu Allah bersama kalian. Allah juga tahu apa? Amalan kalian. Apa yang kalian perbuat. Iya, Allah tahu niat kalian. Iya, ya'lamu khawinatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu. Iya. Allah tahu mata-mata yang khianat. Kalau ada orang tundukkan pandangan, kalau tidak ada, ya, angkat pandangannya. Iya. Kalau tidak ada orang tidak mau begini. Kalau tidak ada orang baru mau berbuat begini. Itu Allah tahu. Iya. Allah tahu semua seperti itu. Dan apa yang ada dalam dada. Kata beliau, kata Allah SWT, wallahu bima ta'maluna basir. Ditutup juga. Bahwasanya Allah melihat apa yang kita lakukan, mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Di sini basar ilmu, basar ru'yah. Ditakid lagi. Ya. Basar ilmu, basar ru'yah. Kata beliau, fa yakun zahirul ayat anna muqtada hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi ibadihi. Maka kalau begini konteksnya, sudah penyebutan zat Allah di atas arsy, kemudian Allah mengilmui, kemudian Allah tahu, dan Allah juga sebutkan ma'iyah. Iya. Berarti ma'iyah di sini kata beliau kandungannya Allah mengilmui hambanya. Allah tahu apa yang dilakukan hambanya. Wa basruhu bi amalihim, yaitu Allah melihat pandangannya kepada amalan-amalannya. Ma'uluhi alaihim, bersama ketinggian Allah di atas mereka. Seluruh makhluknya, wastiwa'uhu atau wastiwa'ihi ala arsy, dan istiwanya Allah di atas arsy-Nya. La annahu subhanahu mukhtalitun bihim, bukan Allah bercampur dengan makhluknya dari kata ma'iyah, bukan. Wala annahu ma'ahum fil ard, bukan juga Allah di bumi, maksudnya turun ke bumi, di bawah zatnya, di bawah bumi. Iya. Wa illa, kalau tidak seperti itu, lakana akhirul ayati munaqilan li awwaliha, berarti akhir ayat, iya, yaitu apa? Wa huwa ma'akum, dengan penunjukan zatnya di bawah bercampur dengan itu apa? Berselisih, menyelisihi, kontradiksi, tolak belakang dengan awal ayat. Penyebut apa? Istiwa. Ini penyebutan dalam satu apa? Satu dalil, satu ayat. Iya. Kalau saja penyebutan beda ayat itu tidak ada kontradiksi antara sifat Allah, lalu bagaimana kalau digabung lagi? Ya kan? Bisa. Iya. Kalau saja dalam ayat lain satu, ini tidak ada kontradiksi, cuma pemahaman yang kurang karena tidak belajar. Itu tidak ada kontradiksi sama sekali dalam Al-Quran dari penyebutan Allah SWT. Walaupun itu beda surah, beda ayat. Lalu bagaimana lagi kalau dia dalam satu konteks ayat? Iya. Sangat jauh dari mustahil bahwasanya ada kontradiksi. Tidak ada. Iya. Karena disebutkan dalam satu ayat. Kata beliau, li awwaliha adala ala uluhi, yang di awal ini menunjukkan terhadap ketinggian Allah wa istiwa'ihi ala arsy. Qala rahimahullah ta'ala, fa idza tabayyana dzalika 'alimna anna muqtada qawlihi ta'ala ma'a 'ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum. Ya, kata beliau, kalau sudah jelas ini, maka kita sudah ketahui bahwasanya kandungan keberadaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, yaitu Allah mengetahui keadaan mereka. Yasma'u aqwalahum, mendengar ucapan-ucapannya. Wa yara af'alahum, melihat perbuatan-perbuatannya. Wa yudabbiru syu'unahum, mengatur perkara-perkaranya. Ini perhatikan ini. Ini tambahan ilmu. Allah bersama kita, lihat ini. Allah lihat apa yang kita bicarakan, Allah dengar. Apa yang kita lihatkan, Allah tahu. Dia yang mengatur kita. Dia yang melihat perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Kata beliau, fayuhyi wa yumitu wa yubni wa yufkir. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang membuat kaya, dia yang membuat miskin. Wa yu'til mulka man yasha, memberi kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimma yasha, dan menarik, mencabut kepemilikan pada siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Ini maknanya semua ma'iyah. Kita di bawah kehendak Allah, di bawah penguasaan Allah. Ini kita tidak bisa apa-apa. Apa yang perlu kita sombongkan? Tidak ada. Kita hanya berdoa kepada Allah SWT, berikan kemudahan
supaya kita menjadi ahlul iman, ahlul tauhid, seperti itu. Iya. Kata beliau, wa yudillu man yasha. Ini siapa yang? Iya. Maunya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan ditanya kenapa begini. Itu Allah tidak ditanya dari perbuatannya. Iya, dia penguasa. Iya. Kita ini hamba. Kata beliau, ila ghairi dzalik mimma taqtadihi rububiyyatihi wa kamali sultanihi. Iya. La yuhjibuhu an khalqihi syai'. Dan selainnya apa yang terkandung dari rububiyahnya dan kesempurnaan kekuasaannya, tidak ada yang menghalanginya terhadap makhluknya sesuatu apapun. Tidak ada. Iya. Dia yang memberi, dia yang menahan. Iya. Al-Mu'ti wal Mani'. Iya. Dia menghidupkan, dia mematikan. Semua kehendak Allah SWT, tidak ada yang bisa melarang dari apa yang Allah SWT perbuat. Fa'alu lima yurid. Iya. Yaf'al ma yasha'. Kata beliau, "Wa man kana hadha sya'nuhu." Lihat, ini ucapannya musannif. Siapa yang begini keberadaannya, ya? Sifat-sifatnya semua. Fa huwa ma khalqihi haqiqatan. Berarti dia bersama makhluknya secara hakikat. Iya. Betul-betul Allah bersama makhluknya dengan makna yang disebutkan tadi. Walaupun Allah itu zatnya fauqahum ala arsyihi haqiqatan. Dia di atas arsy-Nya secara hakikat. Iya, dia bersama, tahu kan? Kalau sifatnya seperti ini, dia yang mengatur, dia yang menghendaki semuanya, berarti wajar kalau Allah bersama kita. Bersama dengan itu Allah di mana zatnya? Di atas kan. Tinggi di atas arsy-Nya. Jadi makna pemalingan atau dikatakan yang disangkal oleh al-bid'ah bahwasanya al-sunnah memalingkan dengan makna seperti ini, itu tidak ada sama sekali. Karena al-sunnah memanakan seperti ini sesuai dengan konteks ayat. Dari sisi ayat, walaupun dari sisi bahasa juga masuk. Iya, dari sisi bahasa. Iya. Karena ma'iyah idhofah kepada Allah. Iya. Kalau makhluk saja kalian diidhofahkan kepadanya ma'iyah, belum tentu bercampur. Belum tentu apa? Bercampur. Iya. Antara makhluk dengan makhluk, sirtu ma'al qamar. Iya. Penyandaran kepada makhluk dengan makhluk sendiri. Tidak ada yang menggambarkan bahwasanya dia bersama bulan itu menyatu bergandengan tangan seperti ini. Tidak ada. Pasti pemikirannya kalau antum mengatakan sirtu ma'al qamar, apa yang antum pahami? Bulan di atas, kita di bawah. Ya kan? Tidak heran orang sirtu ma'al qamar. Antum takjub. Masa? Bukan cara itu. Iya. Justru entah kenapa bisa antum berpikir begitu? Iya, antum tidak tahu bulan di atas, saya di bawah. Justru yang dipertanyakan. Iya. Bukan kita yang ditanyakan, kita berucap seperti itu, sirtu ma'al qamar. Ada. Ya kan? Jadi dari sisi bahasa, sisi dalil, konteks semua itu menunjukkan bahwa itu zahirnya. Dan apa yang disangka oleh mereka itu bukan zahirnya. Itu cuma akal-akalannya supaya kita apa? Disangka juga bertawil supaya sudah ya damai. Ya, jangan singgung kami juga tidak singgung. Ya. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ini panjang memang ya, mungkin sampai beberapa pertemuan nih. Ya. Masih ada berapa? Kalau saya masih ada 6 lembar. Ya. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.